Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi pada Bu Panca dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas saya dengan mata kuliah teknik pengeboran dan peledakan, yang dimana judul tugasnya itu tugas 4, bahan peledak, sifat peledak, dan aturan mengenai bahan peledak serta gudang yang penyimpanan bahan peledak. Yang dia yang dosen dosen yang mengampunya itu yaitu adalah Bu Panca, dan dibuat oleh saya Maires Basbarus dengan NIM akhir angkatan 24, angkatan 24 dengan NIM akhir 22. Langsung saja masuk ke dalam pendahuluan. Dalam industri pertambangan modern, bahan peledak bukanlah sekedar material tambahan saja, melainkan instrumen utama yang menentukan efisiensi dan keberhasilan operasional pemecah batuan. Hampir di seluruh rantai produksi, mulai dari penggerukan hingga pengolahan sangat bergantung pada seberapa baik kualitas bongkahan batu yang dihasilkan dari proses peledakan. Jika peledakannya buruk, maka biaya operasionalnya akan membengkak. Namun, jika dilakukan dengan benar, proses tambang akan berjalan jauh lebih ekonomis. Kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghancurkan material bumi, tetapi juga bagaimana mengendalikan kekuatan tersebut agar bekerja secara presisi tanpa mengorbankan keselamatan jiwa, aset, maupun kelestarian lingkungan di sekitar area kerja. Masuk ke subbab yang pertama, yaitu bahan peledak industri komersil dan bahan peledak militer, termasuk jenis dan aturan-aturan yang melingkupinya serta contoh-contoh bahan peledak. Yang dimana yang pertama itu ada bahan peledak industri atau komersil. Definisinya itu bahan peledak ini dirancang untuk memecahkan batuan dengan biaya yang efisien serta khusus untuk keperluan konstruksi pertambangan dan kuari. Nah, aturan yang melingkupinya itu adalah SNI 7642 2010, yang dimana artinya mengatur teknis pemanfaatan pemanfaatan oli bekas sebagai pencampuran fuel oli atau ANFO untuk menekan biaya dan limbah. Yang kedua, aturan itu dari Perkapolri nomor 17 tahun 2017, yang dimana mengatur perizinan pengamanan dan pengawasan bahan peledak komersial di Indonesia. Contoh bahan peledak industri komersial itu ada dua, saya buat contohnya, yaitu ANFO atau Ammonium Nitrate Fuel Oil, yang dimana campuran 94% butiran amonium nitrat dan 6% solar sebagai eh, fuel oilnya, yang dimana eh, bahan peledak ini paling populer di dunia tambang karena murah dan sangat aman, tidak akan meledak tanpa pemicu atau booster yang sangat kuat. Yang kedua ada emulsi atau emulsion, yang dimana bahan yang dimana contoh bahan peledak ini campuran fase larutan oksidator dalam fase minyak atau oil. Keunggulannya dari bahan peledak emulsi ini yaitu ketahanan air yang luar biasa dan densitas yang bisa diatur, sangat cocok untuk lubang bor yang basah. Gitu. Selanjutnya yang kedua, bahan peledak militer. Definisi dari bahan peledak militer ini dirancang untuk daya hancur maksimal atau high strength power, dan untuk tujuan destruksi objek atau demolisi atau senjata. Nah, aturan yang melingkupi dari bahan peledak militer ini ada dua juga yang saya cantumkan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 DRT 1951, yang dimana
Undang-undang ini mengatur hukum berat bagi penggunaan bahan peledak tanpa izin, terutama standar militer. Aturan yang kedua yaitu standarisasi militer atau atau MIL spec, yang dimana peraturan ini merupakan standar internasional yang memastikan bahan peledak tetap stabil meski disimpan puluhan tahun di suhu ekstrim. Contoh bahan peledaknya saya juga menyertakannya dua, yaitu ada TNT atau trinitrotoluene, trinitrotoluene, yang dimana standar emas bahan peledak militer. Bahan peledak ini sangat stabil, tidak peka terhadap gesekan, dan bisa dicairkan untuk dituangkan ke dalam selongsong bom atau penyoktil tanpa peledak. Nah, jadi cocok untuk kembali lagi dengan pengertian bahan peledak militer tadi, cocok untuk penggunaan senjata gitu, yang digunakan untuk menjadi bom untuk pertahanan dari senjata tersebut. Yang kedua ada C4 atau composition C4, bahan peledak pasti yang menggunakan RDX, yang dimana sifat dari bahan peledak ini malleable seperti plastisin atau lempung, sehingga bisa ditempelkan ke target sabotase seperti tiang, jembatan, atau pintu baja untuk hasil penghancuran yang presisi. Begitu. Selanjutnya kita masuk, sebelumnya, jadi kesimpulannya itu tujuan dari bahan peledak industri ini yaitu membongkar material atau having, sedangkan tujuan dari bahan peledak militer menghancurkan target atau shattering. Nah, sensitivitas dari bahan peledak industri ini rendah atau butuh booster atau pemicu untuk terjadinya peledakan. Sedangkan sensitivitas pada bahan peledak militer ini lebih tinggi, tetapi tetap stabil gitu. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu sifat-sifat bahan peledak dan contoh-contoh penerapan atau penggunaan dan penanganan sifat bahan peledak di lapangan. Masuk ke dalam satu, yaitu densitas atau kerapatan, yang dimana definisi dari densitas itu merupakan rasio berat terhadap volume bahan peledak. Penerapannya penerapannya itu pada batuan yang sangat keras, seperti batuan beku, diperlukan densitas tinggi agar tekanan ledak mampu melampaui kuat dan kuat tekan batuan. Penanganannya di lapangan itu juru ledak harus memastikan loading density sesuai perhitungan, yang dimana operator harus mengalibrasi alat secara berkala agar densitas bahan peledak yang masuk ke lubang bor tidak terlalu rendah atau melempem, ataupun tidak terlalu tinggi, jadi stabil. Masuk yang kedua, kecepatan detonasi atau FOD atau Velocity of Detonation. Definisi dari kecepatan detonasi ini merupakan laju perempatan gelombang detonasi di sepanjang kolom bahan peledak. Penerapannya yaitu VOD tinggi digunakan untuk menghasilkan efek hancur atau shattering effect pada batuan keras. VOD rendah digunakan untuk batuan lunak agar menghasilkan efek bongkah atau heaving effect dan meminimalkan keretakan berlebih. Jadi VOD ini penerapannya tergantung kita mau menghasilkan efek dari efek yang hancur atau efek yang bongkah, tergantung pada jenis batuannya apa gitu. Dan penanganan di lapangannya yaitu untuk menjaga VOD tetap stabil, diameter lubang bor harus sesuai dengan spesifikasi bahan peledak. Penanganannya di lapangan meliputi pemilihan diameter muatan yang tepat. Jika diameter lubang terlalu kecil dari diameter kritis, bahan peledak VOD akan menurun drastis atau bahkan berhenti merambat. Nah, selanjutnya yang nomor tiga, ketahanan air.
sifat yang ketahanan air atau water resistance. Definisinya itu kemampuan bahan peledak untuk tetap meledak dengan kekuatan penuh meski terendam air dalam waktu tertentu. Penerapannya yaitu penentuan utama dalam pemilihan bahan peledak berdasarkan kondisi lubang bor kering atau basah. Penanganan di lapangan, sebelum pengisian, wajib dilakukan pengecekan keberadaan air di lubang bor menggunakan tali ukur atau lampu senter. Jika lubang berisi air basah, penanganannya adalah dengan menggunakan dewatering atau pemompaan air, langsung menggunakan bahan peledak jenis emulsion atau slurry. Di eh, pertemuan kelas-kelas sebelumnya juga kemarin, dijelaskan bahwa slurry itu eh, tahan terhadap basah, begitu. Jadi cocok untuk digunakan di dalam lubang bor yang bisa dibilang basah lah begitu. Dan dia tetap bisa meledak dengan kekuatan penuh. Walaupun dia terendam dengan air, sama dengan juga emulsion. Jadi kita harus bisa memilih bahan peledak yang tepat untuk dari sifat-sifat dari eh, bahan peledak ini. Agar kita juga bisa mengefisiensi biaya, mengefisiensi eh, waktu, mengefisiensi dari efek ledakan yang bagaimana yang kita inginkan, begitu. Jadi agar tidak ada kerugian yang membengkak. Selanjutnya yang keempat adalah sensitivitas atau sensitivity. Definisinya yaitu ukuran kemudahan bahan peledak untuk terinisiasi oleh impuls luar atau panas, benturan atau gesekan. Penerapannya yaitu memisahkan mana yang bisa digunakan sebagai pemicu primer atau booster, dan mana yang hanya sebagai muatan utama atau blasting agent. Penanganannya di lapangan yaitu bahan peledak dengan sensitivitas tinggi seperti detonator atau dinamit harus disimpan dan dibawa dalam wadah yang terpisah dari muatan utama. Yang kelima yaitu karakteristik gas atau fumes. Sifat-sifat gas hasil ledakan yang bersifat racun seperti CO dan NOx. Penerapan menentukan waktu aman bagi pekerja untuk kembali ke arah peledakan. Penanganan di lapangan. Setelah peledakan, penanganannya adalah penerapan waiting time atau waktu tunggu. Petugas tidak boleh masuk ke dalam area sebelum asap dan gas hilang terbawa angin. Masuk ke subbab yang ketiga, yaitu contoh-contoh dan spesifikasi bahan peledak yang termasuk golongan A, dinamit, B, gelatin, C, semi gelatin, dan D, blasting agent. Langsung saja masuk ke dalam A dulu, yaitu dynamite. Contoh satu, strike dynamite 60%. VOD-nya 5.000 sampai 6.000 meter per second. Densitasnya 1,30 sampai 1,40 gram per sentimeter kubik. Water resistance-nya sangat baik. Nah, karakteristiknya sangat peka terhadap benturan, digunakan untuk pemutusan pipa atau pekerjaan di bawah air. Lanjut ke B, gelatin. Contoh satunya itu blasting, oh, masuk ke contoh dua dynamite dulu, yaitu amonia dynamite atau extra dynamite. VOD-nya yaitu 3.000 sampai 4.500 meter per second. Densitasnya 1,10 sampai 1,25 gram per sentimeter kubik. Water resistance-nya cukup atau kurang dari strike dynamite karena mengandung amonium nitrat. Karakteristiknya lebih aman ditangani, cocok untuk tambang kuari dengan batuan menengah. Yang B, gelatin, contoh pertamanya itu blasting gelatin. VOD-nya 7.500 sampai 8.000 meter per second. Ini merupakan eh, sangat tinggi. Densitasnya 1,50 sampai 1,60 gram per sentimeter kubik. Water resistance-nya luar biasa, terbaik di kelasnya. Karakteristiknya, bahan peledak komersial terkuat digunakan untuk batuan yang sangat keras dan kondisi tekanan air yang tinggi.
Jadi gelatin ini sangat cocok digunakan di kondisi lubang bor atau kondisi lapangan yang berair dan ya bisa dibilang batuan beku yang sangat keras begitu. Contoh yang kedua, spesial gelatin 80%. VOD-nya 5.500 sampai 6.500 meter per second. Densitasnya 1,40 sampai 1,50 gram per sentimeter kubik. Water resistance-nya sangat baik. Karakteristiknya lebih ekonomis dibanding ballasting gelatin murni, sering digunakan sebagai primer pada lubang bor yang sangat dalam. Oke, masuk ke C, semi gelatin. Contoh satunya yaitu Galax. VOD-nya 4.000 sampai 5.000 meter per second. Densitasnya 1,20 sampai 1,30 gram per sentimeter kubik. Water resistance-nya baik. Karakteristiknya memiliki plastisitas yang baik sehingga mudah dimasukkan ke dalam lubang bor yang tidak rata. Contoh keduanya yaitu Ajax atau semi gelatin. VOD-nya 3.500 sampai 4.500 meter per second. Densitas 1,15 sampai 1,25 gram per sentimeter kubik. Water resistance-nya cukup baik atau tahan air hingga 12 sampai 24 jam. Karakteristiknya digunakan secara luas dalam tambang bawah tanah karena menghasilkan gas atau fumes yang relatif lebih sedikit dibanding dinamit murni. D. Blasting agent. Contohnya pertama, yaitu ANFO atau ammonium nitrate fuel oil. VOD-nya 2.500 sampai 4.500 meter per second. Sangat tergantung pada diameter lubangnya. Densitasnya 0,80 sampai 0,85 gram per sentimeter kubik. Bisa mengapung di air. Water resistance-nya tidak ada, sangat buruk atau higroskopis. Jadi, ANFO ini tidak cocok digunakan pada kondisi lubang bor yang eh, berair karena dia sifatnya menyerap atau higroskopis. Jadi bisa jadi juga dia tidak meledak, jadi tidak cocok di lingkungan yang basah. Karakteristiknya paling ekonomis, standar utama dalam terbuka kering. Contoh kedua yaitu bulk emulsion atau non-cap sensitif. VOD-nya 4.500 sampai 5.500 meter per second. Densitasnya 1 sampai 1,25 gram per sentimeter kubik. Dapat diatur atau gas. Water resistance-nya luar biasa. Karakteristiknya aman di bawah dalam jumlah besar sebagai bahan kimia biasa sebelum campur di lokasi. Sangat stabil terhadap guncangan. Subbab yang keempat yaitu persyaratan dan perizinan untuk memiliki dan menggunakan bahan peledak disertai dasar aturannya. Aturan pertama, dasar aturan utama yang pertama adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dimana aturan dasar tertinggi yang mengatur sanksi pidana berat bagi penyalahgunaan bahan peledak. Yang kedua, Peraturan Kapolri atau Perkap Nomor 17 Tahun 2017 mengatur secara detail tentang perizinan pengamanan, pengawasan, dan pengendalian bahan peledak komersil. Yang ketiga, Kepmen SDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018 mengatur standar teknis penyimpanan, gudang, dan tata cara penggunaan bahan peledak di area pertambangan. Yang keempat ada SNI Standar Nasional Indonesia 7642 2010. Nah, lanjut SNI 7642 2010 yang tadi yaitu khusus mengatur persyaratan perizinan dari KLH jika perusahaan ingin memanfaatkan oli bekas sebagai campuran ANFO. Nah, selanjutnya yang kedua,   , 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
yaitu persyaratannya administratif dan fisiknya yang saya cantumkan meliputi SIOP dan TDP harus memiliki izin usaha yang sah di bidang pertambangan atau konstruksi. Yang kedua, izin gudang bahan peledak memiliki bangunan gudang yang sudah lolos uji teknis, jarak aman, ventilasi, dan sistem pengamanan, dan mendapatkan sertifikat kelayakan dari Direktorat Teknik Minerba dan Polri. Yang ketiga, rencana kebutuhan tahunan atau RKT, laporan detail mengenai beberapa banyak bahan peledak dibutuhkan dalam 1 tahun berdasarkan rencana produksi. Nah, alur birokrasi untuk penggunaan bahan peledak, yaitu alur pertamanya itu ada PUP, izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan. Yang kedua, P2, izin pembelian dan penggunaan. Yang ketiga, kartu senjata api dan bahan peledak atau KPP. Dan keempat, syarat administrasi. Syarat administrasi ini terbagi dengan dokumen lingkungan, AMDAL atau UKL atau UPL, izin usaha pertambangan atau IUP, dan rencana kerja tahunan. Di sini juga ada persyaratan personel, yaitu juru ledak, kartu izin harus memiliki kartu izin meledakkan atau KIM. Juru ledak wajib memiliki KIM yang diterbitkan oleh Kepala Teknik Tambang atau KTT. Setelah personel tersebut memiliki sertifikat kompetensi, biasanya diklat juru ledak kelas 2 atau 1. Nah, masuk ke dalam subbab yang kelima, penyimpanan bahan peledak. Persyaratan gudang penyimpanan bahan peledak dilengkapi dengan layout atau gambarnya. Di sini saya mencantumkan gambarnya. Eh, Pada gambar ini mengacu pada standar keselamatan pertambangan, yaitu Kepmen SDM 1827 K 2018, yang dimana eh, gambar ini menunjukkan kompleks gudang bahan peledak, magazines, yang dirancang dengan prinsip keamanan yang berlapis. Yang pertama, pemisahan jenis gudang. Terlihat ada beberapa bangunan yang terpisah, 1, 2, 3, 4. Ini bangunan yang terpisah semua. Dalam standarnya, detonator harus disimpan di gudang yang terpisah. Ini detonator dengan bangunan bahan peledak utama. Ini bangunan bahan peledaknya. Dan mid, unfold, dan emulsion berada di sini untuk mencegah inisiasi yang tidak disengaja. Nah, di sini juga terdapat ada tanggul pengaman. Struktur tanah yang tanggul pengaman ini yaitu struktur tanah yang mengelilingi bangunan gudang berfungsi untuk mengarahkan efek ledakan ke atas jika terjadi kecelakaan dan melindungi area di sekitarnya. Nah, di sini juga ada pagar pengaman. Ini juga tanggul pengamannya tadi. Pokoknya sekelilingnya. Sekeliling itu ada juga tanggul pengaman. Ini juga ada pagar pengaman dengan jarak yang aman. Terdapat eh, ya, pagar pengaman tadi ganda di sekeliling area gudang untuk mencegah akses orang yang tidak berkepentingan. Jarak antara bangunan juga diatur. Ini jaraknya. Di sini juga ada jaraknya dari antara gudang dan detonator 100 meter. Agar jika satu gudang meledak, tidak memicu gudang di sebelahnya. Itu. Persyaratan gudang bahan peledak. Eh, sebelumnya juga di sini tadi ada jarak aman antar gudangnya itu 30 meter. Berdasarkan standar 30 meter. Jarak antara pagar dan bangunan itu 100 meter. Di sini juga 100 meter. Gitu. Di sini juga ada gudang peka primer. Di sini gudang amonia nitrat, ANFO. Di sini ini dua-duanya ini gudang bahan peledak. Jadi harus dipisahkan dengan gudang peka detonator agar tidak ada pemicuan jika salah satu yang meledak. Nah, eh, standarnya juga standar konstruksinya juga ada, yaitu bahan bahan tahan api dindingnya harus kokoh, dinding bangunnya harus kokoh, tahan api dan
atap dibuat seringan mungkin agar energi ledakan lari ke atas begitu. Jadi tidak menutup begitulah. Kalau misalnya penutup dari atasnya berat, jadi kan ledakannya pasti memicu utamanya ke dalam bangunan, tidak ke atas. Yang kedua, ventilasi harus memiliki sistem sirkulasi udara dalam bangunan yang baik agar suhu di dalam tetap stabil dan tidak lembab, mencegah kristalisasi bahan peledak. Yang ketiga, lantai harus dilapisi bahan yang tidak menimbulkan percikan api, seperti kayu, tanpa paku, tanpa pak besi, atau karpet karet. Nah, syarat keamanan juga ada. Sistem penangkal petir. Nah, di sini ada penangkal petir nih. Wajib memiliki penangkal petir dengan nilai resistansi pertahanan maksimal 5 ohm. 5 ohm. Nah, juga dalam penerangan, lampu penerangan harus berada di luar bangunan atau menggunakan tipe explosion proof jika di dalam. Nah, penerangan di dalam bangunan itu harus menggunakan tipe explosion proof. Kalau di luar, ya, eh, tidak harus juga. Nah, juga di sekitar bangunan atau ya di sekitar bangunan ini harus ada tanda peringatannya, paparan larangan merokok, larangan membawa korek api, dan tanda bahan berbahaya yang terlihat jelas, mau di siang hari ataupun malam hari. Nah, syarat tata letaknya juga ada. Bahan peledak tidak boleh menyentuh dinding, seperti saya yang bilang tadi. Bahan peledaknya tidak boleh, bahan peledak yang di sini tidak boleh menyentuh dinding jarak minimal 30 cm dalam penyimpanannya. Dan tidak boleh ditumpuk terlalu tinggi agar kotak paling bawah tidak pecah. Nah, yang kedua, ada first in, first out atau FIFO. Pengambilan bahan peledak harus berdasarkan urutan waktu masuk untuk menghindari kadaluarsa. Jadi kita harus mengingat juga mendata mana yang kita duluan simpan agar itu yang terlebih dahulu digunakan agar tidak eh, kadaluarsa. Nah, selanjutnya ada penanganan di lapangan atau handling. Setiap bahan peledak yang masuk dan keluar harus dicatat dalam buku catatan gudang. Ada administrasinya untuk ya data-datanya harus lebih jelas, lebih detail. Nah, selanjutnya ada kebersihan juga. Kebersihan ini juga penting di area di dalam pagar, sekitar 3 sampai 5 meter dari gudang. Harus bersih dari rumput kering atau sampah yang mudah terbakar. Nah, pengawasannya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 7569 2010, area gudang dan front peledakan tidur jika ada wajib dijaga oleh petugas keamanan dan personel yang kompeten. Nah, di sini kan juga ada main security post, penjaganya gitu. Oke, kita masuk kesimpulan. Bahan yang pertama, bahan peledak dibagi menjadi industri untuk membongkar batuan atau tambang dan militer untuk penghancuran atau senjata dengan karakteristik kecepatan reaksi yang berbeda. Yang kedua, faktor utama keberhasilan peledakan adalah densitas energi, VOD atau kecepatan, dan ketahanan air. Pemilihan jenisnya harus menyesuaikan dengan kekerasan batuan dan kondisi air di lapangan. Yang ketiga, variasi produk meliputi dinamit atau gelatin, peka dan kuat, hingga blasting agent seperti ANFO, stabil dan murah. Tiap jenis memiliki spesifikasi khusus pada daya dorong dan penghancurannya, dan daya hancurnya. Yang keempat, penyimpanan wajib memenuhi aturan Kepmen SDM 1827/2018, yaitu lokasi aman, bangunan tahan api, memiliki tanggul pengaman, serta pemisahan wajib antara detonator dan bahan peledak utama. Yang kelima, operasional harus memiliki izin resmi Polri P1, P2, P3, diawasi oleh juru ledak bersertifikat KIM, dan mematuhi standar SNI terkait getaran tanah, kebisingan, serta keamanan lingkungan.
Berikut adalah daftar pustakanya. Oke, sekian presentasi dari saya. Jikalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih.